kepada Abu Thalib itu agar bersyahadat. Gunanya apa? Kata Rasul, kalau paman beliau itu mau bersyahadat, supaya saya dapat menjadi saksi, sehingga saya bisa memohon keampunan bagi pamannya itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semacam janji Nabi. Nah, waktu itu apa kata Abu Jahal? Wahai anak keponakanku, biar sajalah dia memilih mana yang dia mau. Apakah dia tetap setia kepada agama Abdul Muthalib, artinya dalam kondisi musyrik, atau dia akan memilih seperti yang engkau ajukan. Nah, ternyata dalam riwayat ini akhir kalamnya Abu Thalib itu tidak pernah mengucapkan syahadat dalam riwayat ini. Nah, ini kemudian membuat Rasul agak sedikit kecewa. Padahal kalau sempatlah pamannya bersyahadat, maka kata Rasul, saya berjanji saya akan doakan, saya minta ampun kepada Allah agar paman saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun riwayat ini agak diragukan karena beberapa sanad, tetapi pelajarannya adalah bahwa janji Nabi ingin memohon ampun kepada orang yang secara nyata itu tidak beriman kepada Allah, kemudian ditolak oleh ayat yang akan kita baca ini. Nah, walaupun ada beberapa riwayat yang lain, nah ini dalam kitab ini disebutkan ada beberapa riwayat, tapi salah satu di antaranya itu. Tapi intinya adalah bagaimana bolehkah menurut panduan Al-Quran kita memohonkan ampun, apakah itu keluarga atau teman atau siapapun yang dia itu mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian jawabannya akan kita bacakan di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nalin nabi, ada sebagian ulama tafsir itu menerjemahkan tidak selayaknya, tidak sepantasnya. Artinya kira-kira nggak patut itu. Tapi ada terjemahan kedua, maka nalin nabi itu malah maknanya larangan, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau tak boleh itu kesimpulannya tidak boleh bagi nabi dan juga tidak boleh bagi orang-orang yang beriman. Apa yang tidak boleh dilakukan itu ayastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik. Nah, cuman ayat ini tidak menyebut apakah yang musyrik itu dalam kondisi masih hidup atau sudah mati. Tapi kesimpulan umum ayat tak boleh bagi nabi. Bagi nabi ini kenapa disebut? Karena konteks asbabun nuzul tadi. Nah, itu. Kemudian orang-orang yang beriman, tentu berlaku juga lah untuk kita. Mana tahu ada sahabat setiakah atau karib kerabatkah yang berbeda keyakinan gitu, tapi kita sangat sayang dengan dia. Nah, ini biasanya begini nih, mohon maaf, misalnya ada satu keluarga, lalu satu di antara keluarga itu mungkin masuk ke dalam Islam, tapi yang masuk ke dalam Islam ini sangatlah berharap keluarganya yang masih berada dalam keyakinan di luar Islam itu agar masuk ke dalam Islam. Nah, ini bisa saja terjadi ada kecenderungan ingin mendoakan orang-orang seperti itu. Atau mungkin ada keluarganya yang sudah meninggal. Begitu dia sudah masuk Islam, dia merasakan kebenaran Islam itu, dan dia ingin agar keluarganya juga mungkin yang sudah meninggal itu mendapatkan keampunan dari Allah. Maka mungkin apa yang dikatakan ayat ini bisa terjadi seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan orang Islam. Tapi ternyata secara tegas Al-Quran itu menyebut maka nalin nabi, tidak boleh bagi nabi atau tak pantas bagi nabi, dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang tak boleh mereka lakukan? Ayastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik. Nah,
Lalu kemudian ayat ini melanjutkan penjelasannya, walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrik itu adalah karib kerabat. Jadi kalau menurut tuntunan umum ayat ini, karib kerabat pun tak boleh didoakan untuk kebaikan bagi dia, atau tak boleh dimintakan ampun bagi karib kerabat tersebut. Tapi kemudian Al-Quran memberikan batasan mimba lima sabayyana lahum annahu ashabul jahim. Setelah terbukti jelas bahwa orang-orang musyrik tersebut, termasuk karib kerabat tadi, sesungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka. Nah, sudah terbukti jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka. Ini yang kemudian menimbulkan penjelasan ulama tafsir. Apa maksudnya tak boleh diminta istighfar walaupun itu karib kerabat setelah jelas mereka itu penghuni neraka? Maka salah satu penjelasan ulama tafsir adalah setelah terbukti bahwa dia itu mati dalam kondisi kafir, nah itu yang tak boleh didoakan lagi untuk dimintakan keampunan. Nah lalu tinggal satu masalah, bagaimana kalau yang masih hidup? Yang masih hidup, kata para ulama, itu boleh dimintakan keampunan atau didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia kalau dia masih hidup. Karena ketika orang masih hidup, itu kan masih ada terjadi kemungkinan perubahan. Ya, bahasa hadis Nabi, beberapa saat pun orang menjelang ajal masih mungkin dia akan berbalik menjadi orang yang beriman. Itu kan nggak ada jaminannya. Bahkan kita yang beriman sekalipun, itu di saat-saat menjelang ajal nggak ada juga jaminan bahwa kita pasti mati beriman. Nah, demikian juga sebaliknya, orang-orang yang musyrik sekalipun kalau masih hidup sampai pun menjelang ajal masih terbuka harapan untuk kembali ke dalam keimanan kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama mengatakan bahwa kalau orang itu musyrik tetapi dia masih hidup, bisa kita memintakan ampunan atau bisa kita doakan dengan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia dan dia masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi bagi yang mati dalam keadaan kafir, nah itu tidak dibenarkan lagi kita mendoakan mereka agar Allah memberikan keampunan kepada mereka. Nah ini kesimpulan dari ayat 113 dari surat At-Taubah. Lalu kemudian masih berkaitan dengan soal keampunan itu. Ini juga ayat 113. Lalu kemudian ada kasus, walaupun tadi di awal jelas kalau sudah mati itu nggak boleh dimintakan doa atau didoakan bagi keampunan mereka. Nah, dalam kaitan ayat yang berikutnya, yaitu ayat 114, ada kasus. Ini mungkin agak tek saya bacakan berkaitan dengan asbabun nuzul. Tapi sebelum saya bacakan teks, saya berikan kesimpulannya langsung. Begini, ada seseorang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Dia seorang muslim, mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, tapi kedua orang tuanya yang meninggal dalam kondisi kafir. Didoakan oleh anaknya agar Allah memberikan keampunan. Ketika si anak itu berdoa, kedengaran doanya itu oleh Sayyidina Abi Thalib. Kata Sayyidina Abi Thalib, boleh ya mendoakan orang yang sudah mati dalam kondisi kafir itu? Itu pertanyaan Sayyidina Abi Thalib kepada orang tersebut. Kata si anak, apa salahnya? Nabi Ibrahim saja dulu. Nah, dia balik. Nabi Ibrahim saja dulu pernah mendoakan bapaknya agar Allah mengampuni dia. Jadi itu alasan oleh anak itu. Nabi Ibrahim itu memang di dalam salah satu riwayat bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim itu gagal mengimankan Namrud,
dan juga gagal mengimankan orang tuanya, Azar. Bahkan Nabi Ibrahim itu diusir. Tapi Nabi Ibrahim itu tetap baik. Ketika dia akan berangkat meninggalkan kampung halamannya, apa kata Nabi Ibrahim itu kepada bapaknya? Salamun alaika, selamat tinggal ya bapak. Selamat tinggal bapak. Sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan memintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Jadi ditinggallah oleh Nabi Ibrahim. Nah, kata orang tadi, Nabi Ibrahim saja itu kan pernah memintakan ampun untuk bapaknya yang kafir. Masa saya tak boleh ya? Nah, menjawab itu, maka turunlah ayat yang akan kita bacakan tadi. Tapi saya bacakan kembali, agak teks dalam kitab ini. Rawah An-Nasa'i an Ali bin Abi Thalib. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dengan sanad Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib berkata, sami'tu rajulan yastaghfiru li abawaihi. Aku telah mendengar seseorang berdoa untuk kedua orang tuanya. Wa huma musyrikani. Sementara kedua orang tua yang didoakan oleh si anak ini itu keduanya orang musyrik. Anaknya muslim, kedua orang tuanya musyrik. Fakultu, karena mendengar doa si anak, maka kemudian aku bertanya, Astaghfiru lahuma wa huma musyrikan. Wahai anak, apakah kamu berdoa untuk kedua orang tuamu sementara kedua orang tuamu itu kan musyrik? Faqala, maka menjawablah si anak, awalam yastaghfir Ibrahim alaihissalam li abi. Bukankah, nah ini alasan si anak tadi, bukankah Nabi Ibrahim juga pernah berdoa untuk bapaknya? Padahal kan kita sama tahu kan, bapaknya kan kafir. Nah, setelah mendengar jawaban si anak, apa kata Ali bin Abi Thalib? Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zakartu zalika, dan aku ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum lagi sempat Nabi menjawab cerita saya tadi, fa nuzilat, maka diturunkanlah ayat ini. Nah, jadi ayat ini akan kita baca, ini asbabun nuzulnya itu. Ada seorang anak yang berdoa untuk kedua orang tuanya yang musyrik, didengar oleh Ali bin Abi Thalib, dan kemudian anak itu menyanggah bahwa bukankah Nabi Ibrahim juga pernah mendoakan bapaknya yang kafir. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib melaporkan ini kepada Nabi, lalu kemudian turun ayat ini. Nah, apa jawaban Al-Quran? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iya. Jadi seolah-olah Quran itu membela Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau tadi si anak beralasan bahwa bukankah Nabi Ibrahim juga pernah mendoakan bapaknya yang kafir itu, kata Quran, kira-kira kalau saya langsungkan penjelasannya, itu doa Nabi Ibrahim itu dulu kepada bapaknya itu karena terlanjur Nabi Ibrahim sudah berjanji. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan karena bayar janji, karena janji yang sudah terlanjur diucapkan Nabi Ibrahim itu. Makanya Nabi Ibrahim harus memenuhi janji itu, ya dia doakan. Itu saja itu. Tapi kemudian kata Quran, ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa bapaknya itu tetap saja menjadi musuh Allah, akhirnya Nabi Ibrahim gak mau lagi mendoakan. Jadi Nabi Ibrahim itu waktu itu gak tahu artinya bapaknya itu kan dalam kondisi masih hidup, belum ada kepastian bahwa bapaknya mati dalam kondisi kafir. Nah, maka kemudian kata Quran, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa adaha iya. Tiadalah permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk bapaknya itu melainkan karena sebuah janji yang telah ia janjikan kepada bapaknya.
Jadi sekali lagi intinya, doa Nabi Ibrahim, permintaan ampun Nabi Ibrahim untuk bapaknya itu bukan berangkat dari kepastian bahwa bapaknya waktu itu sudah pasti kafir, karena Nabi Ibrahim hanya memenuhi janjinya saja. Janji sebelum dia meninggalkan bapaknya. Andai kata Nabi Ibrahim tahu pasti bahwa bapaknya itu menjadi musuh Allah, pasti dia tidak akan melakukan itu. Tapi waktu dia berjanji itu belum nampak tanda-tanda itu. Falamma tabayyana lahu, maka ketika telah terbukti bagi Nabi Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahwa bapaknya itu menjadi musuh Allah. Maksud menjadi musuh Allah itu artinya wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tabarra'a min, Nabi Ibrahim berlepas diri dari memohon istighfar atau beristighfar itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak lagi mendoakan bapaknya setelah terbukti bahwa bapaknya itu tetap berkeras dalam kekafirannya. Nah, ini juga yang menjadi dalil sekali lagi kenapa para ulama mengatakan bahwa kalau orang itu masih hidup, maka masih bolehlah kita mendoakan bagi kebaikan dia, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Tapi kalau sudah terbukti nyata bahwa orang itu tidak beriman kepada Allah, artinya sampai ajalnya, maka tidak dibenarkan kita mendoakan lagi bagi kebaikan dia. Inna Ibrahim al-awwahun halim, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu la-awwahun halim. Awwahun itu lembut hatinya. Ada kata awwah itu ini salah satu panggilan untuk Nabi Ibrahim juga. Kalau kita kan kenal Nabi Ibrahim itu seringkali disebut Ibrahim itu Khalilullah, orang yang berteman dekat dengan Allah. Tapi sesungguhnya ada gelaran lain untuk Nabi Ibrahim, itu dalam bahasa Arabnya awwah. Awwah itu kira-kira orang yang selalu mengeluh, dia melihat kasihan orang ini. Itu keluhannya itu awwah itu dalam bahasa orang-orang yang selalu mengeluh kepada Allah, menghibah kepada Allah agar Allah mengampuni makhluk, itu awwah. Nabi Ibrahim itu sangat sayang kepada makhluk. Jadi sehingga dia selalu mengadu kepada Allah. Itu awwah namanya. Nah, jadi kata Quran, Inna Ibrahim la-awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat penyayang, sangat santun. Sangat penyayang, lagi sangat santun. Jadi bentuk sayangnya kepada makhluk itu dia sering mengadu kepada Allah dalam bentuk keluhan. Itu makanya bahasanya awwah. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim di samping tadi, karena dia sudah berjanji, karena rasa sayangnya kepada Bapa, itu yang menyebabkan atau mengantar dia meminta ampun kepada Allah. Ketika dia tidak tahu pasti bahwa ayahnya itu adalah orang yang menjadi musuh Allah, artinya masih dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi ayat ini seolah-olah membenarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwa orang tua yang didoakan oleh anak tadi tidak lagi pantas untuk didoakan, karena sekali lagi dia mati dalam kondisi musyrik. Lalu kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-115. Ayat ke-116. 115 dan 16. Nah, temanya begini. Ini agak sedikit bergeser. Kita ketika menjalankan ajaran agama ini, mungkin kita melakukan satu perbuatan yang kita pandang itu bagian dari ajaran agama, tapi ternyata kita melakukan itu karena ketidaktahuan. Lalu belakangan kita tahu bahwa itu salah dalam agama. Ada satu perbuatan yang mungkin karena ketidaktahuan kita menganggap bahwa ini bagian dari ajaran agama. Kita lakukanlah itu karena ketidaktahuan. Sebutlah karena kejahilan kita. Tapi kita tetap beriman kepada Allah, kita tetap pada dasarnya taat kepada Allah.
Tapi itu kita lakukan, perbuatan itu kita lakukan karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita. Lalu belakangan baru kita tahu, ada yang ngasih tahu, ada ulama yang ngasih tahu bahwa itu sebetulnya tidak diajarkan dalam agama kita. Itu tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam agama kita. Nah, setelah kita tahu, lalu kemudian kita tinggalkan itu, praktek yang tadi sudah kita laksanakan, kita tinggalkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita dianggap sebagai salah dan orang sesat karena sudah terlanjur melakukan satu perbuatan yang karena ketidaktahuan kita, atau sesungguhnya kita ini sesuatu perbuatan itu sesuatu yang bisa dimaafkan dalam pandangan Allah? Maka penjelasannya ada di ayat yang akan kita bacakan ini. Kata Quran, "Wa ma kana Allahu yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Tiadalah Allah akan menilai sebagai sesat. Allah tidak akan menilai sebagai sesat, sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan oleh satu kaum setelah Allah itu memberikan hidayah kepada mereka. Nah, saya gambarkan ulang seperti yang saya katakan tadi. Kita beriman, tapi karena ketidaktahuan kita melakukan satu perbuatan yang kita anggap sesungguhnya itu mungkin dalam pandangan kita awalnya adalah bagian dari agama. Ternyata itu salah. Nah, kata Quran, Allah tidak menganggap itu sebagai salah, asal dengan catatan begitu kita tahu, kita tinggalkan perbuatan itu. Jadi itu tidak dinilai sebagai salah. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman, dan Allah tidak menganggap sebagai menilai sesat perbuatan satu kaum setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka. Artinya setelah mereka beriman, lalu kemudian mereka melakukan satu perbuatan yang salah dalam pandangan agama, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai terbukti jelas bagi mereka bahwa perbuatan itu seharusnya dijauhi. Jadi begitu kita tahu bahwa perbuatan itu seharusnya dijauhi karena itu salah, lalu kemudian kita tinggalkan, maka kita dianggap tidaklah melakukan perbuatan sesat dan salah. Artinya beragama ini sesekali hilang karena kejahilan kita, itu bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai sesat dan kafir. Nah, kecuali memang kita menyatakan diri musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu betul. Tapi perbuatan-perbuatan yang di luar itu karena ketidaktahuan kita, itu kita tidak bisa dianggap sebagai seorang yang dianggap sesat atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya tadi hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai dijelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka jauhi. Artinya setelah tahu bahwa itu salah, mereka harus tinggalkan. Itu dia. Innallaha bikulli syai'in alim, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah tahu bahwa kamu itu karena ketidaktahuan telah berbuat sesuatu yang seharusnya tidak diajarkan agama, tapi kamu kerjakan. Itu karena ketidaktahuan kita, dan Allah tahu. Lalu kemudian Allah menegaskan kembali, mempertegas keagungannya. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Artinya semua yang ada di alam semesta ini tunduk di bawah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumiit. Allah sajalah yang berhak menghidupkan dan mematikan. Wa ma lakum min dunillah min wali wala nasir. Tidak ada satupun bagi kamu, wahai manusia, yang selain Allah yang patut menjadi wali. Wali bisa disebut sebagai teman dekat, bisa kita terjemahkan sebagai yang melindungi. Karena kata wali itu dalam bahasa Arab awalnya adalah sesuatu yang dekat. Maka kalau dalam bahasa tasawuf orang itu disebut waliullah, artinya adalah orang yang dekat posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi wali juga dapat berarti orang yang mengayomi atau mengurus urusan sesuatu. Maka kalau di budaya kita, di Injil misalnya, kepala desa itu kan disebut Pak Wali. Kepala desa disebut Pak Wali. Artinya adalah orang yang menangani urusan desa itu. Nah, itu disebut Pak Wali. Itu istilah kita. Sebetulnya mungkin terinspirasi dari istilah Arab ini juga, dari kata wali. Jadi wali itu punya beberapa makna. Di antaranya orang yang mengurusi atau mengayomi urusan sesuatu, atau orang yang punya kedekatan dengan seseorang. Itu wali. Maka kemudian Allah menjelaskan, wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi kamu hai manusia selain Allah yang patut untuk menjadi pelindung, untuk menjadi teman yang dekat, dan juga tidak ada selain Allah yang patut untuk menjadi nasir, nasara, menjadi penolong. Artinya satu-satunya yang menjadi pelindung kita dan yang akan memberi pertolongan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Tidak ada yang patut untuk menjadi pelindung, tidak ada yang patut untuk menjadi penolong selain Allah, di luar dari Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat 116 dari surat At-Taubah. Lalu kemudian kita lanjutkan ke ayat 117. Ini kalau kita terjemahkan ayat ini agak sedikit agak sedikit menimbulkan pertanyaan, tapi kita coba dulu baru kita selesaikan apa persoalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi. Nah, ini ada menjadi pertanyaan. Apakah Nabi itu pernah bersalah? Atau apakah Nabi itu pernah berdosa sehingga Allah harus memberikan taubat? Kalau kita terjemahkan harfiah, ayat ini kan agak terasa tidak nyaman. Seolah-olah Nabi itu terkesan pernah berbuat dosa dan sehingga Allah memberikan taubat. Nah, itu yang kemudian harus diselesaikan oleh para ulama tafsir. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang harus kita pahami itu begini. Ada perbedaan antara orang mulia dengan orang biasa-biasa saja. Dulu mungkin saya mencontohkan agak ekstrim di majelis kita ini. Ini kalau orang yang punya muru'ah, punya nilai tinggi, punya kedudukan tinggi lah. Katakanlah sebutlah dia ulama atau apa. Kalau di jalan-jalan di pasar pakai celana pendek kan nggak patut itu. Tapi kalau orang biasa mungkin ada masalah. Kenapa kok jadi beda hukumnya ya? Nah, jadi sebuah perbuatan yang masih dinilai patut bagi orang yang awam, tapi perbuatan yang sama kalau dilakukan oleh orang yang punya muru'ah, punya martabat tinggi, itu nggak patut. Nah, jadi ada kasusnya begini. Dalam ayat ini bukan berarti Nabi berdosa. Nabi waktu perang Tabuk itu memang pernah mengizinkan beberapa orang munafik itu untuk tidak ikut perang. Padahal tidak mengizinkan itu, kalau alasannya benar, bisa diterima bagi seorang panglima perang, sebetulnya sah saja. Tapi kata Quran, karena itu dilakukan oleh orang mulia setakaran Nabi, nah itu dianggap salah. Jadi salahnya orang mulia itu kecil saja, itu dianggap salah. Walaupun mungkin bagi orang yang awam itu dianggap tidak salah. Nah, ayat ini sesungguhnya sedang mengajarkan kita soal adab dalam bermasyarakat. Jadi kita itu diminta untuk pandai menempatkan diri lah. Jadi orang-orang yang punya muru'ah atau punya kedudukan tertentu untuk menjaga adab juga.
agak berbeda dengan orang yang biasa. Nabi selaku hamba Allah yang paling mulia, jadi ketika beliau mengizinkan orang-orang munafik itu nggak ikut perang, itu sudah dinilai salah. Coba kalau bukan Nabi yang diizinkan itu, mungkin tidak ada masalah. Nah, itu satu. Yang kedua, Al-Muhajirin dan Ansar. Kita tahulah Al-Muhajirin dan Ansar ini sahabat yang paling utama. Dulu kita sebut orang Muhajirin dan Ansar ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal, orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Tentu level mereka sangat mulia kedudukannya di sisi Tuhan. Tapi kenapa juga dalam ayat ini Allah memberikan taubat kepada orang Muhajirin dan Ansar? Apakah mereka berdosa? Jawabannya sekali lagi tidak. Alasannya adalah, kata ulama tafsir, ketika Nabi mengajak mereka untuk jihad, memang di hati mereka itu ada sedikit rasa berat. Sekali lagi, sedikit rasa berat untuk tidak ikut jihad. Rasanya pengen tinggal, karena seperti kita katakan, perang Tabuk ini adalah perang yang paling berat. Pertama jauh, yang kedua lawan susah. Lawan itu orang-orang Romawi. Belum ada sepanjang sejarah Nabi waktu itu berperang berhadapan dengan yang non Muslim yang terkenal sebagai pasukan kuat, Romawi. Perang Tabuk inilah. Yang kedua, tempatnya jauh. Tabuk itu kalau dari Madinah saja itu mau berapa ratus kilo. Itu sangat jauh, mungkin hampir sama dengan Madinah Mekah. Nah, jadi jauh sekali. Nah, jadi Nabi itu harus, pasukan Islam itu harus datang ke sana. Yang ketiga, kondisinya seperti kita katakan, perang ini adalah perang paling berat karena berada di musim panas yang terik, di mana pasukan Muslim sudahlah kekurangan biaya, musimnya panas, persenjataan tidak ada, lawan yang dihadapi berat. Jadi ada kecenderungan sebagian sahabat itu, aduh, kenapa juga kita harus berangkat? Ini nih, karena mereka adalah orang mulia, ini dianggap Allah salah. Andai kata orang biasa saja, ada kecenderungan hati untuk tidak ikut jihad, itu nggak masalah. Tapi karena mereka adalah orang-orang petingginya, orang-orang Muslim yang utama, ada kecenderungan hati untuk tidak ikut jihad, itu sudah nilai salah. Tapi kemudian dalam ayat ini Allah memberikan keampunan untuk mereka. Nah, jadi itu alasannya kata taubat di sini bukan berarti mereka salah sesungguhnya. Bukan berarti Nabi pernah berdosa, bukan berarti orang Muhajirin itu pernah berdosa. Hanya karena kecenderungan hati saja. Tapi dalam penilaian Allah itu sudah dianggap keliru karena mulianya orang-orang ini. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, alladzina tabauhu, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikuti Nabi dalam perang Tabuk. Fi sanatil usrah, di waktu-waktu sulit. Jadi Quran menyebut perang Tabuk itu memang perang musrah, perang paling sulit, diakui. Seperti yang kita sebutkan tadi, lawan berat, kemudian tempat jauh, situasi dan kondisi juga tidak mendukung. Itu Quran sendiri menyebut perang Tabuk itu perang musrah, perang paling sulit dalam sejarah Islam. Walaupun pada akhirnya umat Islam tetap memperoleh kemenangan, tetapi itu kemenangan yang cukup sulit. Min ba'di ma kada yagizu qulubu fariqin minhum, setelah hampir saja tergelincir hati sebagian orang-orang Muslim itu, hampir tergelincir hati mereka untuk tidak ingin berperang. Nah, kemudian Allah tetap memberikan taubat kepada mereka. Hampir hati mereka cenderung untuk melawan Nabi, tidak ingin ikut perang. Kenapa jadi Allah memberikan taubat? Innahu bihim raufur rahim. Dan sekali lagi, karena sesungguhnya Allah Maha Rauf, Maha Rahim. Rauf itu lebih
Santun lebih sayang daripada rauf. Ini sayang dengan segala puncak kesayangan. Jadi sayangnya Allah kepada Nabi, sayangnya Allah kepada kaum Muhajirin dan Ansar, kesalahan sekecil itu tetap Allah berikan kemaafan kepada mereka. Nah, inilah bentuk luasnya kasih sayang Allah, padahal hati mereka sudah mulai cenderung untuk tidak ingin ikut berperang dalam perang Tabuk tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.